Selamat pagi adik-adik. Sudah siap sekolah minggu? Nah, sudah siap kita duduk yang manis? Mari kita pujikan nama Tuhan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari adik-adik kita berdoa dulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sikapnya yang baik yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah boleh pertemukan kami di sekolah minggu online hari ini. Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong buka telinga kami, buka hati kami, agar firman yang ditabur hari ini boleh kami mengerti dan kami jalankan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan demi nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sudah siap Alkitabnya disiapkan ya adik-adik? Nanti dibaca dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 15, Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Judulnya adalah Roh Kudus menolong Stefanus untuk mengampuni. Nah, adik-adik, karena jumlah murid Tuhan Yesus yang semakin banyak, kemudian pelayanannya jadi kerepotan adik-adik. Terus dipilihlah 7 orang untuk membantu pelayanan itu. Salah satunya adalah Stefanus. Kenapa mereka dipilih? Karena mereka memiliki iman dan mereka memiliki hikmat. Kemudian Stefanus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika mereka melayani orang miskin, Stefanus banyak melakukan mujizat. Tetapi ada orang yang tidak suka. Tidak suka, yaitu orang Yahudi. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang ikut Tuhan Yesus. Stefanus tidak hanya melayani orang miskin, tetapi dia juga banyak melakukan mujizat. Dan itu membuat orang Yahudi tidak suka pada Stefanus. Akhirnya dia mencari-cari cara, mencari kesalahan dengan bertanya jawab. Nah, dan ketika bertanya jawab itu, ternyata Roh Kudus membantu Stefanus untuk menjawab semua pertanyaan orang Yahudi. Dan orang Yahudi ternyata gagal ya adik-adik ya untuk mencari kesalahan Stefanus. Nah, mereka semakin benci pada Stefanus karena banyak orang mengikut Stefanus. Kemudian orang-orang Yahudi itu cari cara supaya banyak orang tidak percaya lagi kepada Stefanus. Caranya adalah menyebar fitnah. Yuk kita buka dari Kisah Para Rasul 6 ayat 11. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujatan terhadap Musa dan Allah. Nah, itu adalah caranya ya adik-adik ya, mereka memfitnah Stefanus. Padahal Stefanus mengatakan kebenaran tentang Allah. Akhirnya Stefanus ditangkap dan disidang di Mahkamah Agama. Saat disidang, Stefanus kembali mengingatkan agar orang-orang bertobat dan percaya kepada Yesus yang sudah mereka bunuh adik-adik. Tetapi mereka marah pada Stefanus. Apalagi ketika Stefanus melihat ke langit dan dia mengatakan bahwa langit terbuka dan anak manusia ada di situ. Siapa anak manusia? Anak manusia adalah Yesus. Yesus yang sudah mati untuk kita, kemudian dia bangkit dan naik ke surga untuk mempersiapkan tempat untuk kita. Nah, setelah itu mereka menyeret Stefanus dan mereka melempari Stefanus dengan batu. Apa yang dilakukan oleh Stefanus adik-adik? Apakah Stefanus marah? Apakah dia dendam? Tidak. Ternyata ketika dia dilempari batu,
dia berdoa pada Tuhan. Dia bilang kepada Tuhan, Tuhan ampunilah orang-orang ini karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi adik-adik, walaupun Stefanus dirajam batu dan dia benci mungkin ya, tetapi dia memilih untuk mengampuni. Mengampuni adalah pilihan yang bisa kita lakukan ketika kita disakiti, ketika kita marah. Jadi adik-adik, mari kita sama-sama belajar untuk mengampuni orang-orang yang membuat kita marah, yang membuat kita sedih, yang membuat kita tersakiti. Demikian bacaan firman hari ini. Kak Amel mau ingatin lagi yang harus kita lakukan ketika kita sedih, ketika kita marah, ketika kita disakiti orang lain adalah yang pertama adalah kita memaafkan kesalahan mereka. Yang kedua, kalau kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar minta maaf. Dan yang ketiga, tidak membalas kesalahan orang lain. Ketika kita disakiti, kita tidak balas ya. Kalau kita dipukul, kita bisa tanya kepada mereka, kenapa sih kamu kok mukul aku? Kenapa sih kamu kok menyakiti aku? Bukan kita langsung balas ya adik-adik ya, tapi kita tanya dulu, kenapa toh kok kamu menyakiti aku? Aku tuh sakit, aku tuh tidak seneng, aku tuh sedih. Kenapa kok kamu melakukan itu? Nah gitu ya adik-adik. Yang keempat, kita mendoakan mereka. Ya, adik-adik, tidak mudah ya rasanya kita disakiti orang lain. Tapi kita minta tolong Roh Kudus, kita minta tolong Tuhan Yesus supaya kita dimampukan untuk mengampuni orang lain, untuk memaafkan orang lain, mendoakan mereka. Kalian siap untuk belajar mengampuni yang lain? Dan terutama tidak boleh menyakiti yang lain ya adik-adik ya. Yuk kita pujikan bahasa kasih karena kita mau belajar mengampuni orang lain seperti lagu ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 34a. Ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ulangi ya sekali lagi. Lukas 23 ayat 34a. Ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, mari adik-adik kita berdoa dulu untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau ajarkan kami untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Tuhan, kiranya ketika kami belajar, Engkau akan selalu lindungi kami supaya kami mampu memaafkan orang-orang yang menyakiti kami. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan demi nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.